Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila, NIM 22346018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi kewirausahaan. Yang pertama adalah pengelolaan usaha mulai dari perencanaan yang berisikan misi usaha dan usulan operasional, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih. Market-market yang mungkin bisa menjadikan satu daerah kekuasaan ini merupakan bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha kita ketika ingin membuat satu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu. Yang kedua, fungsi dari perencanaan itu pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya rencana itu. Yang kedua, ada usulan-usulan finansial dalam proses pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Kemudian, permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan, kecuali kita memang bisa menjadi sumber dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayarannya. Kembalian dari pinjaman, kalau memang modal usaha yang digunakan adalah berasal dari pinjaman, apakah itu dari bank, dari lembaga tertentu, dari keluarga, ataupun dari teman, kita harus tahu bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran kembalian dari pinjaman tersebut. Jadi jangan hanya bisa meminjam, sudah harus dari awal sudah didesain sedemikian rupa bagaimana prosesnya. Beberapa lama hingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Barangkali menjadi bagian awal sebelum menentukan strategi-strategi yang lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha. Ketika Anda memang ingin mengusahakan atau ingin berencana membuat satu usaha sendiri, pada akhirnya menuntut Anda untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk hal menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan, keinginan, sesuai apa yang ada di pikiran Anda. Jadi, kita harus lebih banyak berbicara atau berdiskusi dengan para wirausahawan yang lebih sukses, lebih duluan sukses daripada kita. Membaca biografi mereka adalah hal yang hebat atau menelusuri kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan. Jika kita memang lebih banyak berkreasi, kreativitas menjadi lebih mudah, lebih banyak berkomunikasi, lebih baik bertanya, lebih banyak mencari dan mendengar ataupun menyimpulkan sesuatu untuk kemudian didesain dalam bentuk rencana atau pengelola rencana. Pengelolaan usaha rencana, pengelolaan usaha yang sudah ada desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep cara membuat proposal. Penyusunan proposal bagaimanapun pengelolaan usaha yang sudah ada desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat
untuk mengajukan kebutuhan permodalan. Kebutuhan permodalan Anda yang bersumber dari luar atau dalam konsep cara membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi, atau fraksional, dan terakhir keuangan perusahaan. Jadi ini memang bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan proposal, karena bagaimanapun ketika usaha kita membutuhkan modal harus jelas sumbernya, dan sumber-sumber permodalan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal agar kita dapatkan. Kalau memang permodalan itu tidak membutuhkan birokrasi atau persyaratan atau jaminan tertentu, misalnya melalui pinjaman individu, perseorangan, atau kelompok, atau memang pinjaman keluarga. Tapi kalau sudah berurusan dengan bank, mau tidak mau segala sesuatu yang sifatnya formil harus dipenuhi, maka perlu perencanaan dari pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil apapun itu bentuknya. Tapi yang namanya birokrasi dari konteks peminjaman dana dan sumber-sumber harus Anda lewati sesuai dengan prosedur dan syarat yang sudah ditetapkan oleh dunia perbankan. Jadi bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan memang disadari atau tidak akan menjadi satu-satunya sumber bahwa ketika ingin membangun satu usaha harus butuh modal. Ketika Anda merasa tidak punya modal, karena modal itu memang diperlukan, tapi kita harus dari kocek sendiri. Ketika ketika kreativitas, ketika pemikiran, ketika idenya banyak, dan itu bisa dituangkan dalam satu aktivitas yang sebenarnya dalam satu pergerakan usaha yang Anda buat, Anda tuangkan dalam bentuk desain yang terstruktur, maka sumber-sumber pendanaan akan keluar. Sebenarnya bisa dicari, bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas. Kalau memang tujuan Anda jelas dan secara bisnis itu memang menguntungkan, dan secara marketing itu memang sangat potensial. Jadi nggak ada problem tentang tidak punya modal. Yang penting bagaimana menuangkan itu dalam rencana dan pengelolaan usaha yang tepat dan benar, dan punya marketing atau perjanjian bisnis yang jelas. Sebagaimana pentingnya artinya modal dalam memulai sebuah usaha. Terus pengelolaan keuangan yang dimaksud itu apa? Sebenarnya pengelolaan keuangan itu artinya mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan didapatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang tadi dibuat saat ini. Bagaimana mengusahakan sumber-sumber dana yang kemungkinan pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan. Proses dari sumber dana yang Anda peroleh tadi, mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat, itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Jadi untuk Anda para calon wirausahawan, kadang-kadang harus memahami persoalan ini. Cuman keuangan mau tidak mau harus ada struktur yang jelas, konteks atau bagaimana pola dana atau manajemennya harus Anda desain dan manfaatkan terkait dengan keuangan ini. Ada 3 aspek paling tidak yang harus Anda yakini dan Anda pahami dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sumber dana atau keuangan lembaga, atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan Anda buat. Yang pertama disebut sebagai dana internal. Dana internal
yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan atau dari Anda sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan, yang barangkali itu sifatnya ditahan. Jadi jangan mentang-mentang memiliki laba atau cadangan di awal itu sudah digunakan nama juga cabang. Berarti untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak kolaps, termasuk dana laba. Jangan hanya digunakan dalam bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama. Itu dianggap memanglah yang akan berkesan dan menyenangkan untuk dimanfaatkan. Jangan dipakai dulu, dijadikan sebagai modal cadangan saja. Kemudian dana dari pinjaman debitur atau dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah yang bisa Anda manfaatkan, karena sekarang banyak sekali sumber-sumber dana dari pemerintah, dari teman atau keluarga. Juga bisa disebut sebagai dana eksternal yang kira-kira mereka ingin menanamkan modalnya, tapi harus ada kejelasan dan kepastian pembagian keuntungannya. Jangan hanya meminjam namanya. Orang menanamkan modal berarti ada keuntungan yang harus mereka terima. Jadi jangan hanya pada saat Anda butuh Anda memanfaatkan. Ketika Anda benar-benar establish, Anda tinggalkan. Jadi ada sistem penanaman modal, sistem kerjasama dalam konsep modal usaha bersama, dan yang terakhir kita menyebutnya dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang barangkali dianggap potensial. Mungkin begitu. Yang selanjutnya ada aspek tadi ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sumber-sumber dana atau keuangan dari perusahaan, organisasi ataupun perorangan. Ketika memang usaha yang ingin dibangun itu adalah usaha sendiri. Sekarang yang kedua adalah aspek dalam mengelola keuangan harus menjadi perhatian saudara. Yang kedua adalah terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. Kalau satu yang harus dananya dalam kategori pemikiran sejak awal itu adalah biaya awal, biaya permulaan. Yang harus ada dalam konsep ini adalah satu rancangan keuangan, mulai dari pembukuan harian, rancangan pendapatan atau rugi atau laba, juga rancangan aliran kas dan yang kedua adalah analisa peluang pokok. Analisa ini penting menjadi pertimbangan Anda untuk melihat kemungkinan yang terjadi akibat proses yang dilakukan dalam masa periode tertentu, sehingga Anda bisa membaca atau mengakumulasi kemungkinan laba atau rugi barangkali yang bisa Anda lakukan atau bisnis atau usaha yang akan Anda laksanakan. Mulai dari biaya awal yang tidak terduga, sudah harus didesain biaya administrasi, gaji karyawan kalau memang Anda membutuhkan tenaga profesional untuk membantu pekerjaan Anda. Termasuk peralatan kantor itu juga masuk dalam biaya administrasi. Dan berikutnya adalah biaya bangunan atau asuransi. Semuanya harus diakumulasi sedetail dan segel image. Kemungkinan jangan ada yang di luar kendali sehingga menjadi masukan atau menjadi sumber. Selanjutnya, peluang pasar. Mencari peluang pasar ketika ingin memanfaatkan pemasaran. Jadi kita harus mencari
Jadi perlu menjadi dasar Anda untuk berpikir sehingga peluang-peluang pasar ini bisa dimanfaatkan. Dan tempat banyaknya barang dibutuhkan, tentukan target market yang hendak kita capai. Kiat pemasaran usaha baru itu minimal 4. Pertama, Anda harus cari peluang pasar. Yang kedua, tempat yang jelas. Dan tempat yang sangat kondusif, sangat menentukan atau memungkinkan untuk setiap orang yang menjadi target customer. Anda gampang mencapainya. Misalnya kalau target market Anda adalah mahasiswa, otomatis areanya adalah sekitar perguruan tinggi, yaitu maksudnya kalau target market Anda adalah muslim atau makanan halal, maka beradalah di pusat-pusat masyarakat yang beragama Islam. Begitu juga sebaliknya. Salah satu bentuk pemikiran tempat yang tepat dan ini harus jadi perhatian. Jangan sampai Anda ingin mencapai target market muslim tapi Anda justru menjualnya atau berada di kondisi atau masyarakat yang pembaruan agamanya sangat-sangat sulit, sehingga kemungkinan Anda untuk mendapatkan pasar konsumen ini menjadi lebih kecil dibandingkan ketika Anda di area muslim yang sebenarnya. Banyak barang yang dibutuhkan atau harus berpikir customer Anda seberapa banyak sehingga risiko untuk bisa menyiapkan itu sangat-sangat potensial memberikan dampak kepada usaha Anda. Jadi harus bisa diperhitungkan sejak dini. Dan berapa banyak barang yang dibutuhkan dalam pemasaran usaha yang baru Anda laksanakan, kemudian menentukan target-target yang hendak Anda capai selama proses pelaksanaan bisnis baru ini. Kemudian kita juga dapat berpikir soal teknik pengembangan usaha, mulai dari perluasan skala ekonomi, dalam bahasa kerennya adalah economic of scale, atau menambahkan skala produksi tenaga kerja, termasuk ke teknik sistem distribusi dan tempat usaha itu. Namanya adalah perluasan ekonomi, perluasan skala ekonomi dan teknik pengembangan usaha. Yang kedua adalah perluasan cakupan usaha atau economy of scope. Diperluas atau diverifikasi usaha ekonomi yang ditandai oleh biaya produksi total bersama, misalnya menambah jenis usaha baru atau jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang berbeda dari sekarang, membutuhkan segala sesuatu yang tuntunannya lebih besar dan lebih tinggi. Perluasan akan menjadi begini kalau usahanya biasanya orientasinya sekarang ditambah menjadi lebih lebar. Tapi ketika usahanya sudah berjalan, perlu dijadikan sebagai teknik pengembangan usaha. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi saya tentang strategi kewirausahaan. Jika ada